Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajril Anwar. Hari ini saya mau mengajak teman-teman mengobrol santai tentang statistik deskriptif. Mungkin kata statistik deskriptif terdengar ribet, tapi sebenarnya statistik deskriptif ini gunanya buat ngebantu kita menyederhanakan data biar lebih gampang dimengerti. Misalnya, kita punya data nih, punya data nilai ujian dari satu kelas. Kalau dilihat satu-satu kan pasti pusing ya. Nah, dengan statistik deskriptif ini kita bisa cari tahu rata-ratanya berapa, nilai tengahnya apa, bahkan nilai yang paling sering muncul. Intinya, statistik deskriptif adalah cara untuk menggambarkan dan menyajikan data supaya lebih simpel dan jelas. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan tanpa harus lihat satu-satu datanya. Oke, next kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu jenis-jenis statistik deskriptif. Nah, jadi jenis-jenis statistik deskriptif ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama mean, yang kedua median, yang ketiga modus. Nah, mean itu adalah jumlah seluruh data dibagi dengan jumlah elemen data. Nah, kalau median, nilai tengah dari data yang telah ditentukan. Nah, kalau modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Oke, kita bahas satu-satu. Bahas yang pertama yaitu mean. Nah, jadi mean itu adalah nilai rata-rata. Nah, ini gampang banget. Kita bisa tinggal jumlahin semua data terus dibagi sama jumlah datanya. Misalnya nih, ada angka 70, 80 sama 90. Nah, kan kalau dijumlahkan itu semuanya jadi 240. Terus dibagi 3 hasilnya jadi 80. Nah, itu adalah data rata-ratanya. Nah, untuk yang kedua yaitu median. Median ini adalah nilai tengah dari data yang udah kita urutkan. Kalau jumlah datanya ganjil, ya ambil angka yang di tengah. Kalau genap, ambil dua angka tengah terus cari rata-ratanya. Median ini penting kalau kita mau tahu posisi tengah datanya. Nah, untuk yang ketiga yaitu modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Misalnya nih, dari data 80, 85, 80, 90 dan 80 karena 80 karena 80 nih yang paling sering muncul, berarti 80 itu adalah modusnya. Nah, jadi kita bisa melihat nih angka berapa yang sering muncul. Nah, kalau misalkan angka 80 yang paling sering muncul, berarti angka 80 adalah nilai data modus. Oke, kita lanjut ke slide yang ketiga yaitu ukuran penyebaran data. Nah, kalau di slide yang kedua tadi kita membahas tentang penyusutan data. Nah, jadi ini penting kalau kita pengen tahu seberapa besar variasi data yang kita punya, apakah datanya mirip-mirip semua atau justru lebih jauh beda nilainya. Nah, jadi di slide yang ketiga ini ada beberapa ukuran penyebaran data. Jadi yang pertama adalah rank, yang kedua adalah kuartil, yang ketiga variance dan simpangan baku. Nah, oke, kita akan bahas satu-satu. Nah, di pertama yaitu range atau jangkauan. Nah, simple banget. Kita tinggal cari selisih antara nilai tertinggi dan terendah. Misalnya nilai tertinggi 95, nilai terendah 65, berarti range-nya 30. Nah, untuk yang kedua yaitu kuartil. Kuartil ini adalah ngebagi data jadi 4 bagian yang sama besarnya. Fungsinya buat tahu persebaran data secara lebih rinci, jadi kita bisa tahu atas, bawah, tengah, dan dari data tersebut. Untuk yang terakhir, variance dan simpangan baku. Nah, ini memang kedengaran teknis, tapi intinya ini adalah untuk mengukur seberapa jauh data penyebaran dari rata-rata. Kalau simpangan bakunya kecil, berarti data mengumpul di sekitar rata-rata. Tapi kalau besar berarti data tersebar jauh. Ya, begitu.
Nah, jadi intinya varians dan simpangan baku itu adalah untuk mengukur jauh dan kecilnya data-data tersebut. Jadi, ukuran penyebaran ini membantu kita buat mengerti pola dan variasi dalam mengumpulkan data, bukan cuma lihat nilai rata-ratanya saja. Nah, jadi setelah kita ngebahas tentang ukuran penyusutan data, penyebaran data, sekarang kita bisa masuk ke bagian penyajian data. Nah, di slide ketiga ini jadi ada beberapa. Yang pertama itu ada tabel dan distribusi frekuensi. Yang kedua itu ada diagram batang. Yang ketiga itu ada diagram lingkaran. Nah, oke, kita akan bahas satu-satu. Jadi, kalau kita udah punya data, enaknya kan ditampilkan dalam bentuk yang gampang dilihat ya. Makanya statistik deskriptif juga ngebantu kita buat menyajikan data biar lebih visual. Ada beberapa cara nih. Kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu tabel distribusi frekuensi. Nah, ini gunanya buat mengelompokkan data dalam rentang-rentang tertentu. Misalnya nilai 10, minus 50, 51, minus 70, 70, minus 100. Nah, ini membutuhkan kita buat lihat penyebaran data secara keseluruhan. Nah, jadi yang kedua itu ada diagram batang. Nah, diagram batang ini pasti sudah familiar banget kan? Nah, kita bisa pakai nih batang vertikal atau horizontal buat nunjukin jumlah atau frekuensi suatu data. Nah, ini cocok banget kalau kita pengen bandingin data satu sama lain. Nah, jadi untuk yang ketiga yaitu diagram lingkaran. Nah, ini buat nunjukin proporsi atau persentase data dalam bentuk irisan lingkaran. Nah, biasanya dipakai kalau kita pengen tahu perbandingan antara bagian dari satu total. Oke, next. Nah, kita akan membahas tentang penerapan statistik deskriptif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, kita tadi udah belajar tentang konsep dan jenis-jenisnya. Sekarang kita bisa bahas statistik deskriptif itu kepake buat apa sih di kehidupan nyata. Nah, di sini yang pertama itu kita akan membahas di dunia pendidikan nih. Nah, jadi statistik deskriptif bisa ngebantu guru atau sekolah buat menganalisis nilai siswa. Misalnya cari rata-rata nilai ujian atau lihat siapa yang butuh bimbingan belajar. Nah, itu kalau di dunia pendidikan. Nah, kalau di dunia bisnis, di dunia bisnis ini perusahaan pakai statistik buat melihat tren penjualan produk. Jadi, mereka bisa tahu kapan produk laku keras dan kapan harus promo. Itu adalah contoh statistik deskriptif dalam dunia bisnis. Nah, kalau di dalam bidang kesehatan, statistik deskriptif dipakai buat menghitung rata-rata tekanan darah pasien dalam riset atau diagnosa. Ini penting banget untuk melihat kondisi umum pasien. Nah, jadi di dalam dunia kesehatan, statistik deskriptif ini dipakai untuk menghitung rata-rata tekanan darah pasien. Ya, ini sangat penting banget buat melihat kondisi umum pasien tersebut. Nah, kalau di bidang ekonomi, jadi di bidang ekonomi ini pemerintah atau lembaga keuangan bisa melihat data inflasi dengan membandingkan harga barang dari waktu ke waktu. Jadi, kebijakan bisa dibuat berdasarkan data tersebut. Nah, akhirnya kita sampai di bagian akhir yaitu kesimpulan. Nah, jadi statistik deskriptif itu sebenarnya adalah alat bantu, alat yang kita pakai buat menyederhanakan data, menganalisis dan menyajikan informasi dengan cara yang ringkas dan mudah dipahami. Nah, jadi statistik ini meliputi ukuran pusat data seperti median, dan modus. Ukuran penyebaran data kayak range, kuartil, dan simpangan baku, serta cara menyajikan data lewat tabel, diagram batang, atau diagram lingkaran. Nah,
Yang paling penting, statistik deskriptif ini bermanfaat banget dipakai di dunia pendidikan, bisnis, kesehatan, bahkan ekonomi. Jadi, semoga setelah ini teman-teman bisa lihat statistik bukan lagi sesuatu yang ribet, tapi justru alat yang keren buat ngelihat cari cerita di balik angka-angka. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa paham tentang materi yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.